Dan satu malam Tuhan berkata kepada saya, kalau kamu mau tetap lepas dari oksigen total, maukah kamu satu aja, kamu mengampuni seseorang? Oke, Tuhan tunjukkan. Di dalam mimpi itu Tuhan tunjukkan mukanya. Maukah kamu mengampuni dia? Iya Tuhan, saya mau. Itu yang ditunggu-tunggu Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita akan berjumpa dengan orang-orang yang diizinkan Tuhan akan menyakiti kita. Perlakuan yang tidak enak bahkan menyakitkan yang akan membuat kita sakit hati sehingga bisa timbul kepahitan. Tetapi firman Tuhan adalah firman Tuhan, berkuasa ya dan amin. Ketika Tuhan berfirman, maka itu pasti yang terbaik bagi jiwa kita. Yesus mengajarkan agar kita melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Tetapi seringkali banyak orang berkata, terlalu sakit, aku tidak bisa mengampuni dia karena apa yang dia lakukan begitu luar biasa menyakitkan hatiku. Saudara, pengampunan bukanlah soal perasaan tetapi keputusan. Lewat kesaksian berikut ini kita akan melihat seorang ibu yang mengalami mujizat kesembuhan ketika dia mau taat kepada firman Tuhan dan Tuhan berkata, lepaskan pengampunan agar engkau mengalami kesembuhan. Dan dia disembuhkan dari penyakit kankernya sehingga dia melihat bahwa memang benar firman Tuhan itu ya dan amin mendatangkan kesembuhan bagi hidup kita. Bagian kita adalah taat dan percaya. Saya kena breast cancer itu tahun 2010, pertama di verdict, tapi tahun 2005 itu sebetulnya udah ada gejala waktu anak saya yang kedua, tapi saya tidak meneruskan ke klinik dokter karena dari mungkin dari hormon kehamilan saya, jadi saya diamkan selama tahun 2010. Penjualan saya agak membesar. Nah itu baru saya ke dokter di Singapura, langsung saya diverdict itu breast cancer, stage-nya sudah 4 dan itu menyebar ke getah bening, ke paru-paru, dan seharusnya saya harus menjalani kemo. Dan karena dari keluarga, terutama dari suami dan ayah saya cukup dekat dengan ayah saya juga, saya minta pendapat dengan dia untuk tidak menjalani kemo, karena dari suami pun juga berkata kalau saya menjalani kemo pasti saya akan drop, saya akan pasti badan saya habis. Nah setelah itu saya hanya berdoa dengan suami, dengan terutama juga dengan keluarga besar saya, ayah dan ibu. Marilah kita berdoa aja untuk mencari tanya Tuhan nyatakan apa yang terbaik. Nah saya imanin, saya berdoa. Tahun 2013 dokter pun juga, saya sudah pergi ke dokter manapun, Jerman, di Holland juga, om saya di Jerman spesial datang ke Semarang, mengatakan tetap saya harus kemo, tapi tetap dengan iman saya tidak menjalani kemo. Sampai saya putar ke dokter manapun, nah dokter berkata, kamu kalau dalam stage ini sampai di paru-paru seharusnya kamu sudah batuk-batuk, kamu sudah nggak bisa bernafas dengan baik. Tapi di situ Tuhan luar biasa, dan dokter berkata, oh kamu tidak ada gejala-gejala ini, ya itu sudah luar biasa, itu salah satu keajaiban juga. Nah setelah itu tahun 2013 saya menjalani terapi di Bali dengan secara herbal. Nah di situ setelah 6 bulan saya udah pulih lagi. Tahun 2015 akhir itu saya sudah mulai gejala juga, dari mulai sesak nafas sedikit-sedikit. Saya masuk keluar rumah sakit juga. 2015 itu ternyata ditemukan yang lebih lagi, kansernya itu sudah menyebar ke tulang dan juga ada di kepala, benjolan di kepala. Nah di situ nafas saya udah
tersengal-sengal sekali, dan ternyata banyak cairan yang di dalam paru-paru saya. Cairan diambil tiap 2 hari sekali keluar, tapi saya kembali lagi, mulai lagi saya sesak nafas lagi. Sampai benar-benar saya bulan November itu saya benar-benar nggak berdaya. Saya di rumah sakit selama hampir 2 minggu, dokter sudah menyerah, mengatakan tidak tahu harus berbuat apa. Hasil lab saya pun juga udah tidak diabaikan, jadi dokter juga sudah menyarankan dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi di situ saya hanya bisa berdoa, saya mencari benar-benar wajah Tuhan di dalam rumah sakit itu. Saya menyerahkan, Tuhan kalau memang ini waktu saya siap. Tapi di waktu malam itu saya ingat sekali Tuhan berkata, bukan, ini belum waktumu, kamu belum, masih ada tugas yang harus kamu kerjakan. Oke. Kalau memang itu ya saya mau apa yang Tuhan mau, ya saya jalankan pelan-pelan. Saya kan tidak tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya tiap hari hanya bisa memakai oksigen di mulut, di hidung saya itu selama 24 jam non-stop oksigen. Jadi nafas saya tetap tersengal-sengal, dengan oksigen pun saya masih tetap sesak nafas. Nah, dengan itu terus saya tetap berharap dengan Tuhan. Nah, keajaiban pun datang itu di bulan Desember. Jadi Desember Natal pun saya juga di rumah sakit, sampai New Year's Eve pun saya juga di rumah sakit. Nah, keajaiban pun datang. Dokter saya yang saya periksa itu berada di Singapura. Tidak sembarang dokter di Singapura itu mau mengirim hasil lab atau hasil apapun di Indonesia. Dia tidak segampang itu. Tapi puji Tuhan, di mana waktu kita berseru sama Tuhan, kita waktu berdoa itu kita bergandengan tangan satu keluarga, Tuhan nyatakan benar-benar. Desember itu adik ipar saya yang berada di Singapura datang ke dokter saya di sana. Dia berkata dengan pelan-pelan, ini kakak ipar saya udah nggak berdaya, apa yang harus dilakukan? Oke, kalau kamu mau coba, ini ada satu obat baru penemuan dari Amerika, mau nggak kamu cobain? Ada satu pasien yang sama kasusnya dengan saya, dia bisa berjalan setelah minum obat ini, bisa 2-3 bulan bisa kembali normal. Oke, kita tidak ada lain jalan, marilah kita coba. Itu bukan kemoterapi, bukan, jadi dengan obat aja. Terus yang cukup sangat mahal buat kita saat itu. Jadi saya coba obat itu, kenyataannya tidak sama seperti apa yang dikatakan. Yang dibilang 2-3 bulan, tidak sama sekali, tidak jauh sekali. Saya tidak merasa ada penambahan improvement sama sekali, enggak. Sama, saya di rumah terkapar itu 24 jam saya dengan oksigen yang besar. Tidak ada tanda-tanda untuk baik, itu pun juga tidak ada sama sekali. Tapi dokter tetap memonitor dengan saya tetap berada di Indonesia, dokter tetap berada di Singapura, tapi di situ iman saya tumbuh. Di situ saya perjumpaan dengan Tuhan yang benar-benar saya hanya bisa memanggil Abba, just say Father, I am your daughter. Itu yang perkataan yang benar-benar memberkati saya. Tuhan yang mengingatkan saya secara audible, you just call me Daddy. That is my name. Di situ benar-benar saya berjumpa dengan Tuhan. Apa kamu minta apa? Saya minta, Tuhan, kalau bisa saya diberikan kesembuhan. Saya ingin melihat anak-anak saya besar. Saya ingin masih melayani suami saya. Suami saya masih muda, anak-anak saya masih kecil, masih butuh saya. Kalau saya nggak ada, siapa yang mau mengurusin mereka? Kalau Tuhan mau memberikan kepanjangan umur saya, apa yang bisa Tuhan lakukan untuk saya nggak masalah. Oke, dengan itu pun Tuhan berkata, oke,
saya kasih umur yang diperpanjang, but you have to do what I have to do, what you have to do. Do your part, I will do my part. Itu yang saya ingat benar Tuhan ngomong itu. Saya masih berpikir my part bagian apa yang harus saya kerjakan. Dia nggak jawab. Do your part. Oke. Tiap hari saya hanya bisa berdoa. Saya hanya berdoa itu hanya sebentar. Saya dengan tiduran saya terus nangis. Saya mendengarkan lagu-lagu. Saya rileks, saya benar-benar memuji Tuhan yang benar-benar saya itu yang namanya melekat benar itu dengan Tuhan. Itu saya sampai bukan lagi sampai dengan Bapak yang secara daging ya, itu sudah beyond dari yang lebih lagi. Nah, di situ perjumpaan saya dengan Tuhan yang luar biasa. Dan di suatu waktu udah lebih dari 4 bulan saya terbaring, saya bisa diingatkan Tuhan, oke, kamu kalau mau benar-benar saya sembuhkan dari lepas oksigenmu, mulai sekarang kamu jalan. Saya waktu itu masih ada di supermarket, saya dengan kursi roda, dengan bawa oksigen yang tetap harus saya bawa terus tiap kali. Saya dengan 2 asisten saya, satu persatu Tuhan berkata, oke, now is the time. Coba kamu berdiri, jalan, buka oksigen kamu. Benar Tuhan? Ya, coba ayo jalan. Saya ngikut benar apa yang Tuhan katakan. Saya mau jalan. Dari asisten saya, ibu benar, ibu mau jalan? Iya. Tuhan saya berkata begitu, ya saya jalan. Oke, saya buka, saya lepas. Saat itu saya berdiri dari kursi roda saya pelan-pelan jalan satu persatu dari lorong, saya ingat sekali, dari lorong tempat itu buah, satu persatu saya jalan. Kok bisa ya saya bisa jalan tanpa oksigen? Di situ mulai kelihatan kemujizatan Tuhan yang luar biasa. Saya bisa mulai sedikit demi sedikit saya lepas oksigen, itu belum 100%. Saya lepas sedikit demi sedikit, berapa jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, sampai waktu wisuda anak saya pun saya tidak malu, saya tetap memakai oksigen dan kursi roda. Setelah itu anak saya berterima kasih, anak saya dan suami saya yang selalu mendoakan saya. Doa dengan keluarga itu sangat diperlukan di dalam waktu kita di dalam hal kekelaman ini. Itu doa dengan keluarga itu yang sangat memberkati. Dan suami saya pun juga memberkati saya sekali dalam hal dimana saya terkapar, yang menggantikan pampers, sampai maaf kata saya nggak bisa apa-apa. Jadi tiap malam itu yang menggantikan saya pampers itu suami saya. Setelah itu kembali lagi dengan saya udah mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit, tapi tetap oksigen itu tetap harus ada. Dan satu malam Tuhan berkata kepada saya, kalau kamu mau tetap lepas dari oksigen total, maukah kamu satu aja, kamu mengampuni seseorang? Oke, Tuhan tunjukkan di dalam mimpi itu, Tuhan tunjukkan mukanya. Maukah kamu mengampuni dia? Iya Tuhan, saya mau. Itu yang ditunggu-tunggu Tuhan. Itu saat-saat itu yang ditunggu-tunggu dan yang saya nanti-nantikan. Dan benar begitu saya berkata, ya Tuhan, itu rasa hati saya ini di dalam hati kayak ada rasa lega sekali, lepas sekali. Dan besoknya, puji Tuhan luar biasa, itu saya lepas oksigen sampai detik ini pun juga. Dan yang luar biasa sekali juga, itu di kepala saya yang ada benjolan pun hilang total, berturut-turut
mungkin hampir 1 bulan total hilang. Dan itu pun juga mungkin yang bisa disaksikan dengan beberapa karyawan yang menangani rambut saya ya di salon pun dia melihat, Ibu dulu kan ada benjolan di kepala, sekarang kok bisa nggak ada ya Bu. Dan karyawan-karyawan yang ada di supermarket, yang ada di department store melihat saya, Ibu dulu kan yang pakai oksigen ya, pakai kursi roda, kenapa Ibu sekarang bisa jadi? Tuhan saya yang luar biasa. Dokter saya pun juga berkata, you are so lucky at that time. Tapi saya bilang, I'm not lucky. My God is more and powerful. Saya bilang, kalau saya nggak ada Tuhan saya nggak mungkin berada di sini sampai saat ini, detik ini. Itu pengalaman saya yang luar biasa. Saya benar-benar mengabdi untuk Tuhan, dan untuk yang melihat saya, jangan pernah menyerah. Apapun pengorbanan atau penderitaan, sakit, penyakit apapun, jangan pernah menyerah. Just call your Abba, your father, your daddy. Pengalaman yang dekat sekali itu yang mengubah hidup saya. Cara berpikir saya totally saya dirubah saat itu juga. Terima kasih. Pertama kali waktu Bapak tahu Ibu sakit itu gimana Pak reaksinya? Ya, kalau kita secara jujur ya susah, nggak mau apa nggak bisa, karena kalau sakit begitu kan cuman adanya obat, dokter cuman kemo. Kalau kemo kita pasti badannya ikut yang sel yang sehat jadi rusak, karena memang dimatikan 80%, 20% hidup. Ya, jadi kita kekuatannya hanya 20%, tapi kan yang imunnya kita habis gitu, rambut rontok semua, terus kurus, terus juga bisa kuat nggak untuk kemo sampai selesai. Kalau tidak selesai kan berarti itu tambah, istilahnya kalau orang sudah dikasih obat tapi malah dia nggak manjur, malah dia merubah selnya lebih banyak. Itu banyak orang yang tidak selesai dengan kemo itu malah jadi pasti meninggal gitu. Nah, kita cuman prinsip itu, jadi kita tanya Tuhan, Tuhan bilang pokoknya nggak usah kemo, ya kita jalanin terus sampai akhirnya yang sakit terberat itu sampai di paru-paru sampai tinggal 15%, yang 85% sudah kena di paru semua. Terus juga ada yang di benjolan di leher, itu ya juga nggak bisa dioperasi, bisanya aja di kemo juga. Jadi kita ya ini mau melangkah, maju kena, mundur kena, nggak bisa ngomong deh itu. Tapi ya memang dijalanin, akhirnya ya ada sarana lah istilahnya untuk obatnya itu, padahal ya bukan untuk menjadi sembuh, karena itu cuman kita diberi untuk menjalani aja, iman lah. Jadi imannya yang bertumbuh, kita diberi waktu lah untuk menyelesaikan bulan-bulan itu. Jadi biar kita mendekat sama Tuhan, dan Tuhan yang tolong, bukan obatnya yang manjur, tetapi penyertaan Tuhan yang sembuhkan. Waktu itu Pak sempat yang sempat dokter waktu itu ngomong ke Bapak, sakitnya Ibu ini biar dokter Amerika, dokter manapun tuh gimana iya. Pak? Memang waktu itu saya diajak berdua ngomong, kalau ini memang
ini memang anakku gitu, saya juga tidak anjurkan untuk ke Amerika yang paling top kan di Houston kalau paru-paru atau penyakit cancer, tapi dia bilang nggak usah dah, ini paling 2 bulan ya sudah nggak bisa, mendingan biaya besar tapi nggak ada hasil nanti malah ya buang-buang waktu. Akhirnya ya udah saya cuma ngomong, dokter kalau memang tidak ada ya sudah, saya mintanya sama pertolongan dengan Tuhan aja. Oh ya kalau Tuhan ya pasti bisa. Dia sampai ya omongan gitu aja, cuman nggak perlu dibawa ke luar negeri ya, malah nyusahin gitu. Ya udah saya imani aja, pokoknya berserah kepada Tuhan. Dengan istilah lain dokter juga udah angkat tangan. Angkat tangan, saya nggak bisa. Nah itu saya nggak ngomong waktu itu sama keluarga, cuman saya digila-gilain keluarga, pikir kenapa nggak diobatin malah percaya aja begitu, itu kan nggak bener gitu loh. Tapi saya bilang yang bener kan Tuhan, kalau saya salah malah meninggal, saya yang susah ya saya sendiri, karena saya yang istilahnya mendampingi. Kalau orang lain asal ngomong, tapi kalau ada terjadi apa-apa dia nggak yang susah seperti saya bilang begitu. Jadi ya keluarga ya diam aja, terus dapat pernyataan saya lihat kan kalau dia bisa nubuat, kalau pasti sembuh tidak perlu ke luar negeri, itu mengucap dari dia, karena nyonya jadi aneh kan, dia sesak nafas kok bisa nubuat. Padahal orang lain kalau sesak nafas ya udah tidur atau apa, atau nggak bisa ngomong udah. Nah, ini nubuat dengan lantang. Waktu itu kita waktu doa, ya berbuat sendiri, pokoknya tidak akan ke luar negeri, saya akan sembuh oleh Tuhan Yesus yang sembuhkan. Ya, dia nubuat sendiri, masa saya dengan dia tidak sadar kalau dia bernubuat sendiri itu. Jadi ya saya anggap itu memang Tuhan yang kasih lah, kita tinggal jalani aja sampai akhirnya ya kita jalani, akhirnya sembuh di sini gitu. Terus Pak, itu kan Bapak benar-benar menjaga istri, merawat dia ya Pak ya. Kalau istilahnya suami-suami lain sekarang kan istri sehat aja ditinggalin, apalagi yang sakit. Itu apa Pak yang menjadi semangat Bapak di dalam merawat ya, istri? Karena mungkin kita sudah komit kalau kita waktu merit kan suka dan duka, waktu sehat dan sakit tetap kita. Ya gimana kalau orang lain ya pikirnya wah sudah nyusahin, mendingan. Nah orang lain yang mendingan sama mati aja saya dapat lagi. Nah orang dunia begitu kan. Nah, mungkin sudah kesel semuanya kan, badan capek, yang sakit mestinya lebih capek, kita ya juga capek, cuman ya dijalanin aja. Jadi sampai akhirnya ya kita tetap komit, nggak ada masalah. Jadi semua ya kita kan dalam Tuhan kan tidak mau abu-abu. Kalau mau putih ya putih terus, kalau mau abu-abu ya monggo, berarti kita tetap berarti tidak komit waktu kita merit gitu. Jadi ya secara daging ya nggak enak, tapi ya udah dijalanin. Tapi kalau Tuhan mesti kasih waktunya kan indah ya kan? Gitu aja. Pesan Bapak nih buat suami-suami lain Pak, kalau istrinya lagi sakit? Oh kalau sakit ya seperti saya aja, jangan yang melenceng dari jalurnya Tuhan. Nah, kalau melenceng ya tambah istrinya tambah sakit, malah akhirnya nanti nyesel ya. Apalagi kita kalau nggak ada ibu, istilahnya anaknya kan ya juga kasihan, nggak bisa satu itu kan susah ya. Kita pergi ninggalin, nggak ada yang ngurusin anak kan, misi kecil-kecil gitu kan. Ya kita nggak bisa ya, masih ada 2 orang kan, nggak bisa. Ya
buat bapak-bapak ya harus komit juga, harus ya mau gimana, kita cuman percaya bahwa Tuhan pasti bisa sembuhkan, karena Tuhan adalah yang pencipta dan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Semuanya pasti kalau kita waktu itu benar ya pasti kita kasih yang terbaik kan. Kalau kita waktu itu ya melenceng-melenceng ya akhirnya malah tidak diberi yang indah, sesuatu yang istilahnya menjadi indah pada waktunya kalau kita bilang gitu. Tuhan berkati. Dari Ibu Debbie Basil, kita dari pelajaran yang sudah kita laluin, pengalaman hidup yang sudah kita laluin, mari kita sebagai suami istri saling mendukung. Kita bukan lagi dua tapi kita satu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap berkomitmen dan kita jalanin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kalau kita percaya. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.